Dini hari, Selasa, 19 Maret 2013, sekitar pukul 2.30 WIB, Cafe Hugos di Jalan Laksda Adi Sucipto, Sleman, Yogyakarta, masih beroperasi. Musik keras, lampu redup, dan alkohol menciptakan suasana yang rawan gesekan. Terutama ketika sekelompok pria yang dikenal sering membuat onar kembali datang. Menurut keterangan penjaga kafe, Joko, rombongan itu berjumlah sekitar 7 orang, dipimpin Dedi dan Diki. Mereka bukan wajah baru. Hampir setiap minggu datang, kerap tidak membayar, dan sering memicu keributan. Di dalam kafe, malam itu juga hadir Serka Heru Santoso, anggota Kopassus, bersama rekannya, Allen. Tidak ada catatan resmi mengenai tujuan tertentu. Mereka hanya berada di lokasi sebagai pengunjung. Insiden bermula dari senggolan di ujung meja bar. Tidak ada saksi yang bisa memastikan siapa yang memulai. Namun situasi cepat memanas. Dedi dan Diki mendatangi Heru, menanyakan asal dan identitas. Ketika Heru menyebut dirinya prajurit Kopassus, ketegangan tidak meredah. Ngaku tentara, emang kenapa? Adu mulut berubah menjadi dorong-dorongan. Perkelahian pecah di halaman kafe. Beberapa pengunjung berusaha melerai, namun situasi tidak terkendali dan kembali berlanjut ke dalam. Di titik inilah terjadi penyerangan fatal. Botol minuman keras menghantam kepala Heru, disusul luka tusuk di dada kiri. Menurut sebagian kesaksian menggunakan pecahan botol, sementara versi lain menyebut senjata tajam yang biasa dibawa pelaku. Heru jatuh dan tidak lagi berdaya. Dalam kondisi tersebut, ia masih menerima lemparan gelas dan botol, serta tendangan. Beberapa pengunjung berusaha menarik tubuhnya menjauh dari kerumunan. Heru kemudian dibawa menggunakan taksi ke RS Bethesda, Yogyakarta. Nyawanya tidak tertolong. Di depan kafe, seorang saksi mendengar Dedi berteriak sambil tertawa, "Saya telah menghabisi orang." Pernyataan itu dicatat dalam proses penyelidikan. Polisi mengamankan 4 orang yang terlibat langsung. Namun menurut petugas keamanan kafe, jumlah orang dalam rombongan saat kejadian lebih dari 8 orang. Dedi dan Diki disebut sebagai pihak paling dominan dalam insiden tersebut. Kabar tewasnya Serka Heru Santoso sampai ke Gondosuli, Gunung Lawu, lokasi latihan Kopassus. Komandan Grup 2 meminta seluruh prajurit menahan diri dan menyerahkan proses sepenuhnya kepada hukum. Perintah itu jelas dan sah, namun dampaknya tidak sederhana. Salah satu yang paling terpukul adalah Serda Ucok Tigor Simbolon. Ia dan Heru memiliki hubungan dekat sebagai rekan satuan. Dalam pengalaman sebelumnya, Sertus Riono, sahabat Ucok, pernah menyelamatkan nyawanya dalam operasi di Aceh. Nama Sriono kembali muncul dalam rangkaian fakta. Ia pernah menjadi korban penyerangan serius oleh kelompok yang sama hingga mengalami koma. Salah satu pelaku utama, Diki Ambon, memiliki catatan kriminal berat. Sementara pelaku lain, Yohanes Juan Manbait, merupakan mantan anggota kepolisian yang diberhentikan karena kasus narkotika. Bagi Ucok, rangkaian peristiwa ini membentuk satu pola kekerasan. Secara formal, ia tetap prajurit aktif, terlatih, disiplin, dan terikat aturan. Namun secara psikologis, tekanan terus menumpuk. Pada Sabtu 23 Maret 2013, sekitar pukul 1.30 WIB, satu kelompok yang terdiri dari sekitar 17 orang tak dikenal mendatangi lapas Cebongan. Mereka berhasil masuk setelah mengancam petugas lapas dengan senjata api. Pelaku juga melakukan tembakan ke udara agar sipir dan napi lain tiarap. Mereka lalu meminta sipir menunjukkan sel di mana terdapat tahanan yang terlibat kasus penganiayaan anggota Kopassus hingga tewas di Hugos Cafe. Mereka juga meminta sipir memberikan kunci sel tempat para tersangka ditahan. Dalam prosesnya, ketika mereka semakin mendekati sasaran, jumlah pelaku yang ikut serta semakin sedikit. Dari 17 orang yang melakukan penyerangan,
hanya satu orang yang melakukan penembakan. Begitu tiba di sel 5A, mereka menyuruh para tahanan yang berada di sana untuk berkumpul. Kemudian salah seorang pelaku bertanya di mana kelompok Diki. Ia berkata, yang bukan kelompok Diki, minggir. Sempat ada tahanan yang berkata bahwa Diki tidak ada, tetapi pelaku mengancam bahwa mereka akan menembak semua tahanan itu jika tidak diberitahu. Akhirnya para tahanan memisahkan diri hingga tersisa 3 orang. Mereka disuruh untuk berkumpul, kemudian langsung ditembak hingga tewas. Setelah itu, pelaku menembak 1 orang tahanan lagi. Setelah menembak mati para tahanan, para penembak memaksa sebanyak 31 tahanan di sel tersebut yang menyaksikan eksekusi itu untuk bertepuk tangan. Setelah selesai, para pelaku pun pergi meninggalkan sel. Untuk menghilangkan barang bukti, mereka merusak kamera CCTV dan mengambil rekaman CCTV lapas. Penyerangan berlangsung selama kurang lebih 15 menit, sementara penembakannya berlangsung selama 5 menit. Salah satu saksi melaporkan bahwa selama peristiwa berlangsung, ada seorang pelaku yang terus-menerus melihat jam di tangannya. Menurut Ketua Komnas HAM, Siti Nurlailah, para pelaku penembakan adalah orang-orang yang sangat terlatih dan profesional. Siti mengungkapkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, masing-masing pelaku membawa senjata laras panjang dan pistol di kiri dan kanan pinggang, serta memakai rompi yang diduga anti peluru dan zebo atau penutup muka yang seragam. Mereka juga membawa granat. Sementara pakaian yang dikenakan tidak seragam. Ada yang memakai kemeja lengan pendek maupun lengan. Celana yang dikenakan juga bukan seragam. Para pelaku disebutkan memiliki postur yang tegap dan tinggi badannya hampir sama. Siti mengatakan bahwa mereka bergerak dengan singkat, cepat, dan terencana. Dampak hukum dan putusan. Peristiwa penyerangan Lapas Cebongan menjadi headline nasional. Tidak lama kemudian, TNI mengkonfirmasi pelaku berasal dari Satuan Kopassus. Dalam persidangan militer, Serda Ucok Tigor Simbolon divonis 11 tahun penjara. Serda Sugeng Sumaryanto divonis 8 tahun. Koptu Kodik divonis 6 tahun. Tidak ada pembenaran ofisial. Proses hukum berjalan dan putusan dijatuhkan. Di masyarakat, reaksi terbelah. Sebagian publik melihatnya sebagai respons terhadap premanisme. Negara tetap melihatnya sebagai pelanggaran hukum serius.